Daun salam, daun cikur. Cakep. Kalau jawab salam mudah-mudahan pandai bersyukur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun anu burut cenah. Ibu-ibu resepen. Kota Garut, kota wisatawan. Anu burut hayang rebahan. Beneran manehna pantun burut. Dari Cikini ke Gondang dia cukup segini. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati kepada seluruh jamaah di salian Insyaallah Sunni. Yang kami hormati kepada pemilu. Kita kalau memasuki masjid atau musola, mungkin banyak melihat sejadah yang sudah dipakai lagi untuk injekan setelah kita wudhu. Bagaimana cara dipakai? Lalu untuk itu apakah dimusnahkan dengan cara dibakar atau kebanyakan buat kita keser gitu, Pak. Sedangkan dari ada mbahnya adalah Masjidil Haram yang berkaitan apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan pernah membakar Al-Quran. Sekali lagi Bapak Ibu, Utsman bin Affan pernah membakar. Kenapa? Karena Quran tersebut sudah tidak terpakai. Maka cara untuk menghormati Quran yang sudah tidak terpakai, caranya adalah dengan dimusnahkan, yaitu dengan cara dibakar. Ya, itu kalau Qurannya sedikit. Kalau Qurannya banyak misalkan, maka ada alternatif kedua, yaitu dikubur. Kalau dikubur kayaknya lebih simpel ya. Bikin galian, Qurannya tumpuk, ya. Ya kalau tanahnya luas ya. Ya kalau tanah di kita di aspal semua ya dibakar aja dah. Kalau tanahnya luas, bisa juga Qurannya dikubur. Jadi caranya dua ya, kata para ulama. Ketika Al-Quran sudah tidak terpakai lagi, dibakar atau dikubur. Pak Ustadz cuman ada lembaran-lembaran doang, boleh nggak pakai air? Boleh, tapi biar hancur betul ya. Nah, begitu pula dengan sajadah. Sajadah-sajadah yang ada motif masjidnya, motif Ka'bahnya, maka cara kita memuliakannya dengan cara dibakar atau dengan cara dikubur. Selesai. Jangan sekali-kali dipakai keset masjid, kecuali sejadahnya yang tidak ada motifnya ya, yang tidak ada motif Ka'bah masjidnya, atau ada tapi digunting, pelebak Ka'bahnya gunting bakar. Nah itu ada yang polosnya tuh, buat keset nggak apa-apa dah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dalam kaitan dengan tadi parkir tentang sholat. Sholat itu sebetulnya hal yang krusial dan perlu pendalaman, pemahaman dan keilmuan yang bapak. Ketika praktekkan itu bahwa sholat itu seperti hal yang biasa harus dilaksanakan, tapi kita sering terjebak. Biasanya yang berpengaruh itu terhadap sholat adalah loba pikiran, loba urusan, loba kasusan, jeung ditungguan perkara. Ini biasanya sangat berpengaruh sekali. Nah, kumaha ieu jalma anu sholat bari jeung berwudu, berjem berburu, apakah ieu berkata beribadah tidak gitu? Padahal sholat itu merupakan hal yang ibadah anu aya aturanna, aya hukumna, aya perkara anu bagus. Sebenarnya dia perkara ibadah anu dianggap cacat, dapat terhusu. Perkara ibadah anu tersempurna, dapat terhusu. Nah, ibadah anu kieu, dia bertakori ibadah tidak. Sholatnya anu dianggap cacat tidak terhusu, malah rokaatnya kadang-kadang salah. Kita dulu kedua,
Jadi tak anu ibadah nu kieu ini termasuk hal ibadah anu cacat kieu ternilai teh ibadah ieu. Apakah lapor gitu? Gimana keterangan anu bageun nanti aya jamaah salat ieu teh salat anu yang tertolak gitu Ustaz. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang kita ceritakan tadi itu salatnya orang-orang khusus ya. Bukan cuman salat zahir tapi juga salat batin. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakannya salat syariat dan salat tarekat. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakannya salat zahir, salat batin. Nah lalu bagaimana kalau kita cuman bisa salat zahir, baru bisa badan kita saja yang melakukan gerakan-gerakan salat, sementara hati dan pikiran kita kemana-mana ya. Nah maka salat seperti ini pun dianggap sebagai ibadah ya. Jadi bahasa orang apa Pak? Bahasa orang nama geus daek salatnya geus alhamdulillah. Gitu ya. Geus daek salatnya geus alhamdulillah. Walaupun mungkin tingkatan salat kita belum bisa mencapai tingkatan para ulama. Makanya kalau salat kita masih salat zahir, masih badan saja yang salat, maka saran saya jangan sholat sendirian. Kalau kita baru bisa sholat badan saja, saran saya sholatnya harus selalu berjamaah. Kenapa? Untuk menutupi kekosongan batin kita. Betul ya? Kan batin kita kosong tuh, nggak ngerti bacaan sholat, nggak bisa menghayati makna Quran, kadang pikiran kemana, hati kemana. Untuk menutupi kekosongan hati kita, maka usahakan tutupi itu dengan sholat berjamaah. Karena di dalam satu riwayat disebutkan, ketika seseorang sholat berjamaah, maka Allah akan melihat kualitas sholat imamnya. Ini kira-kira imamnya khusyuk atau tidak. Kalau imamnya khusyuk, maka semuanya diterima Pak. Makmum dari ujung ke ujung akan diterima sholatnya. Kenapa? Karena barokah kekhusyuan imam. Walaupun makmum yang di sini mikirin cicilan, makmum di sini mikirin randa anyar ya, macem-macem pikirannya. Tapi karena barokah khusyuknya imam, semua jamaah sholatnya diterima. Nah, ketika imamnya tidak khusyuk, maka Allah akan melihat makmum soft pertama, kira-kira di soft pertama yang jumlahnya banyak, ada nggak yang khusyuk? Ada satu yang khusyuk, Allah terima sholat semuanya. Kalau di soft pertama nggak ada yang khusyuk, sarua jeung imamna mikiran naon gitu kan. Allah akan melihat ke soft yang kedua. Kalau soft kedua tidak khusyuk, melihat soft yang ketiga, melihat keempat, sampai makmum yang paling ujung. Kata Allah lah geuning, eueuh nu khusyuk pisan si makmum aing saking lobana ieu jelema. Tapi kata Allah, ya sudah malaikat catat semuanya sebagai orang-orang yang sholatnya diterima. Kenapa? Walaupun tidak ada yang khusyuk, tapi mereka mau berjamaah. Itu saran saya ya. Ya, jadi jangan lepas sholat jamaah. Kenapa? Untuk menutupi kekosongan sholat batin kita ya. Nah makanya yang sudah bisa sholat batin, tapi kayaknya agak susah Pak, saya juga belum bisa. Yang sudah bisa sholat batin, enaknya sholat sendirian, nggak jamaah. Ini bukan kata saya, kata Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan sholat sendiri tapi khusyuk lebih afdol daripada sholat jamaah tidak khusyuk. Walaupun kata ulama fikih, sholat jamaah walaupun tidak khusyuk itu lebih afdol daripada sholat sendiri walaupun khusyuk. Itu kata ulama fikih itu. Karena riwayatnya seperti tadi, ya, yang penting jamaah Allah terima sholatnya. Tapi kata Imam Ghazali enggak. Kalau sholat sendiri bisa khusyuk. Karena apa? Kalau sholat sendiri itu kan bisa semau dewek, betul ya? Bisa surat apa aja yang dibaca, ruku juga bisa 5 menit.
ruku bisa 10 menit ya. Kemudian ya bisa sholat sepuasnya. Kan kalau berjamaah nggak bisa sholat sepuasnya. Jadi imam kesian makmum. Jadi makmum baru mau menghayati sholat, imam geus Allahu Akbar. Betul ya? Maka sholat sendiri plus khusyuk kata Imam Ghazali ya, ini lebih afdol. Kenapa? Bisa menjalani sholat zohir batin. Terakhir deh pesan saya Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa memahami, memaknai, menghayati bacaan sholat kita, maka minimal kita fokus dengan bacaan sholat kita. Jadi fokus sama bacaannya ya. Jadi begini ketika takbir, Allahu Akbar. Jadi kita fokus dengan lafadznya. Jangan Allahu Akbar. Lah, Allahu Akbar. Kita tidak bisa fokus dengan maknanya, maka jangan sampai kita lepas dari fokus terhadap lafadznya. Lafadznya diperbagus. Allahu Akbar. Walaupun kita nggak paham maknanya, tapi kita bisa fokus dengan lafadznya. Kemudian baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Kita perbagus lafadznya, minimal kita khusyuk di dalam lafadznya. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fokus sama tajwidnya, fokus sama makharijul hurufnya, minimal seperti itu. Jangan sampai nggak paham maknanya, nggak fokus lafadznya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Lah. Ya, rugi dua-duanya. Ya. Ketika ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. I'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sampai seterusnya, sampai sholat selesai. Kira-kira bisa enggak fokus dengan bacaannya Bapak Ibu? Kalau dengan bacaannya insya Allah semua bisa ya. Cuman jangan dipraktekkan ketika Bapak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Cek makmum, gila amat sih. Aing mau parokoh. Mana hayang ngising deh. Ya Allah, kebelet pisan ya. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih. Wallahu a'lam bissawab. Udah Bang Karni? Udah ya, udah siang ya. Ya, kita tutup saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadna wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'manna kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma